Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Saya Ian, hari ini hari Senin, tanggal 5 Desember tahun 2022. Saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Hari Jumat kemarin, market bearish, tapi ini hanya koreksi ya guys. Kita lihat. Nah, penurunannya langsung dibalas naik lagi. Ini menyerupai hammer, tapi hammer merah di atas. Umumnya sih hammer merah di atas itu juga tanda-tanda mau berbalik. Cuma ini saya ragukan. Karena biasanya kalau di atas itu hammernya terbalik. Inverted hammer. Ini hammer biasa warna merah di atas. Perlu konfirmasi hari ini. Kalau hari ini merah lagi, ya sudah berarti memang ada penurunan. Tapi kalau hari ini hijau, ini kan sementara pagi ini hijau ya. Maka ini diabaikan. Ini hanya koreksi. Dan jika dilihat, memang ya, ini melebihi 50% kenaikan harian ini. Tapi kalau kita lihat dari bawah ini, coba kita lihat dulu. Ya ini hanya 38,2%. Tidak sampai 50% bahkan. Jadi ya bisa dianggap ini sebuah koreksi. Nah hari ini sudah kembali berada di atas 1800. Artinya ya memang kalau close di atas, jadi close di atas 1800 ya berarti memang kuat dia akan berusaha naik. Kemana? Target pertama tentu puncak sebelumnya lagi. Itu di sini. Dan itu enggak jauh ya. Hanya di sekitar 1809. Ini sudah 1808. Nah itu R1. Walaupun sudah mepet R1 ya. Kemudian R2-nya saya tidak bisa gunakan ini terlalu jauh sebagai R2. Mungkin ini akan menjadi R3. R2-nya kita cari lagi. Sekali lagi saya terbiasa dengan candlestick. Mencari sejarah harga di candlestick itu paling enak. Nah sepertinya di sini ada. Saya buat garis dulu. Kenapa saya bilang ada? Aduh mohon maaf. Namanya juga deket jalan. Kita lihat yang baru kita buat kan ini ya. Itu di sini juga nih satu tahanan di sini. Di sini. Di sini. Oh ya kursor saya masih kecil ya. Sorry saya belum ganti kursor yang seperti yang dulu. Belum dapat yang cocok untuk Windows 11. Kemudian di sini juga tahanan. Di sini juga tahanan dan di sini sempat menahan kecil. Oke fix itu juga sebuah resisten. Kita kembalikan. Oke, jadi untuk hari ini ada support-support yang saya tentukan kemarin, saya gunakan lagi. Ya, sebenarnya kalau saya bilang 1800 support hari ini juga nggak cocok karena kan tadi opennya di bawahnya. Tapi untuk kondisi ketika saya sedang rekaman ini yaitu support karena di bawahnya. Oke, kita tidak sebutkan 1800 sebagai support maupun resisten ya, tapi itu harus Anda perhatikan karena itu adalah psychological level. Dan itu penting untuk hari ini. Jika close di bawah 1800 kemungkinan dia akan tarik mundur dulu, turun dulu. Tapi jika nanti dia close di atas 1800 peluangnya adalah naik. Nah untuk resisten 1 ada di 1809. Resisten 2 ada di sini di 1827. Kemudian ada resisten 3 di 1838. Itu adalah resisten 3 kita. Untuk resisten yang lebih tinggi saya tidak berikan karena ini adalah prediksi harian. Satu hari lebih dari $40 berat. Jarang sekali terjadi apalagi untuk uptrend. Kemudian untuk supportnya, support satunya saya gunakan 1787 sebagai support 1
dan support 2 ada di 1770. Support 3 tidak saya berikan. Kenapa? Ya sekali lagi terlalu jauh. Lebih dari $40 dari high yang sekarang. Oh ya, ini saya hapus karena tadi saya buat hanya untuk mengecek apakah penurunan kemarin itu suatu bentuk koreksi ataukah kemungkinan pembalikan. Saya hapus. Nah, ini adalah prediksi saya hari ini. Sederhana dan mudah-mudahan efektif. Kalau istilah teman saya, sederhana tapi berkualitas. Dan secara stokastik RSI ini juga menghadap ke atas. Jadi masih ada peluang untuk naik. Untuk kalender ekonomi hari ini, jam 4 sore atau jam 16 WIB ya, di zona Eropa ada S&P Global Service PMI. Diperkirakan tetap, ya kalau tetap tidak terlalu pengaruh terhadap market ya. Kemudian di jam 17 atau jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat ada retail sales year on year untuk zona Eropa. Nilainya turun dari minus 0,6% menjadi minus 2,6%. Berarti buruk untuk ekonomi Eropa, untuk euro. Dan itu baik untuk dolar, artinya buruk juga untuk emas. Kemudian retail sales month and month untuk Oktober. Jadi yang tadi yearly ini monthly. Jadi secara year on year diperkirakan turun, tapi secara month on month dibandingkan bulan sebelumnya itu diperkirakan turun dari 0,4% menjadi minus 1,7%. Buruk untuk ekonomi Eropa, biasanya baik untuk dolar, baik untuk dolar biasanya buruk untuk emas. Kemudian di Amerika jam 21.45 ada S&P Global Service PMI diperkirakan turun. Oh ya, kalau euro tadi itu kan pengaruhnya nggak langsung ya. Dia pengaruh ke dolar dulu baru dolar pengaruh ke emas. Ini langsung dolar pengaruh ke emas. Untuk Global Service PMI diperkirakan turun tipis dari 47,8 menjadi 46,1. Ini baik untuk emas. Kemudian ISM non-manufacturing PMI diperkirakan turun sedikit dari 54,4 menjadi 53,1. Buruk untuk ekonomi Amerika, biasanya baik untuk emas. Jadi secara fundamental hari ini agak tarik-menarik, ya walaupun sepertinya saya percaya market masih akan berusaha naik. Dan saya ingatkan kembali, bijaklah dalam bertransaksi. Ukur volume trading Anda agar sesuai dengan kekuatan dana yang Anda miliki dan siapkan risk management agar jika ternyata harga bergerak berlawanan dengan planning Anda, posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Karena berbagai risiko yang ada di dunia ini, bukan cuma risiko trading, sering dialami karena kurang cepat dalam mengantisipasi. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.